Presidenmu ku krekil ta Mas ngono wis. Ono sing ngomong opil lho. Gini, saya tidak loh, apakah batu menjadi rendah karena dia batu di hadapan emas? Kan enggak. Batu punya harga dirinya sendiri, cuman batu jangan diemaskan, emas jangan dibatukan, kan itu masalahnya. Nah, mekanisme yang kita sebut demokrasi ini memungkinkan kamu menaruh bongkahan batu di makomnya emas, itu masalahnya. Jadi seluruh cita-citamu tidak akan berhasil selama kamu tidak bisa menempatkan emas sebagai emas, mutiara sebagai mutiara. Karena persyaratannya tidak kita identifikasi. Persyaratannya satu, siapa? Mutiara apa kerikil yang kamu taruh sebagai pemimpin? Kan gitu. Bagaimana ada mekanisme politik yang memungkinkan mutiara di tempat mutiara, kerikil di tempat kerikil. Dan belum ada mekanisme demokrasi yang seperti itu. Satu. Nomor dua, apa yang dibutuhkan setelah siapa? Apa itu? Menurut kamu ini negara apa bukan? Ini NKRI ini. Kalau lihat prakteknya. Ngaku aja. Anak perusahaan. Anak perusahaan. Jadi bukan hanya bukan negara. Bahkan bukan hanya bukan perusahaan. Bukan hanya bukan perusahaan. Bahkan dia hanya anak perusahaan. Gitu ya? Betul. Nah, sudah selesai sekarang. Jadi kamu juga jangan terlalu masuk hati itu mengeluh itu. Oh, jelas bukan negara kok kamu bersemangat ini harus kita. Ya apa ngancane anak perusahaan ini cabang tuh Amerika, cabang Indonesia. Kan gitu kan. Serius. Iya, di dalam koordinasi Singapura. Terus nanti di kavalerinya Israel, Arab juga ikut, terus Pembiayaannya Bank Dunia. Bank Dunia, dan sistemnya syariatnya harus syariat Bank Dunia, kan gitu kan? Iya. Presidenmu ku krekil ta Mas ngono wis. Ono sing ngomong opil lho. Gini, saya tidak loh, apakah batu menjadi rendah karena dia batu di hadapan emas? Kan enggak. Batu punya harga dirinya sendiri, cuman batu jangan diemaskan, emas jangan dibatukan, kan itu masalahnya. Nah, mekanisme yang kita sebut demokrasi ini memungkinkan kamu menaruh bongkahan batu di makomnya emas, itu masalahnya. Jadi seluruh cita-citamu tidak akan berhasil selama kamu tidak bisa menempatkan emas sebagai emas, mutiara sebagai mutiara. Dan di sini Anda menemukan mutiara di dalam dirimu. Nah, ini kan banyak sekali kalau mau kita elaborasi, gitu loh. Kan kalau pakai istilah lain gini, di dalam di bahasa Arab ada istilah man yu'allikul jaros. Ya, siapa yang naruh kelinding-kelinding di lehernya kucing. Ini sing arek pesantren Ruhi ya. Jadi gini, tikus itu pusing karena asal dia mau makan, kucing datang makanannya direbut. Setelah berlangsung sekian bulan, akhirnya para tikus ini seminar. Yuk kita runding. Ini gimana supaya makanan kita nggak dirampok terus sama kucing. Akhirnya disimpulkan, oh kalau gitu gini aja. Kesimpulan seminar, di lehernya kucing itu ditaruh bunyi-bunyian. Kelindingan. Wah semua sip. Begitu kucing nanti mau datang pasti terdengar. Sehingga kita bisa menyelamatkan makanan kita. Lega, mereka terus pulang ke lorong masing-masing. Sampai di tempatnya mereka berpikir, siapa yang masang nanti ya? Lah ya kon ngomong utang kayak ngono iku mang, iku terus sapa sing kate ngatasi iku sapa? Kalau kita tidak ciptakan manusia-manusia Indonesia baru seperti yang ada di hadapanmu ini. Mereka adalah yang akan yu'allikul jaros. Mereka yang akan menaruh kelindingan di lehernya kucing, kan gitu kira-kira. Nah, Anda tetap dengan konsentrasi itu aja dirungono arek Malang. Ya bapak arek Malang wis ngelundase. Karena lulusnya orang Indonesia itu bukan kalau dia menjadi arif. Itu kalau dia menjadi arif, dia sudah menjadi seperti Pak Abdullah bilang, mungkin dia sudah ekstremis. Lulusnya orang Indonesia kalau sudah putus asa itu baru lulus dia dapat ijazah. Gitu loh. Nek gurung putus asa berarti gurung masalah kon.
Karena seluruh masalah ini tidak mungkin Anda selesaikan sendiri. Tidak mungkin Anda segera susun presiden dan kabinetnya yang bisa mengatasi yang Anda gelisahkan tadi. Iso kon nyusun ayo. Ayo sopo presidennya wis. Sopo menterine sopo, BUMN sopo iki sopo iki sopo. Bisa kamu susun itu. Temukan mutiara-mutiara Indonesia. Bisa nggak kamu susun? Sama-sama itu sama-sama itu sopo, harus jelas menterinya siapa. Bisa nggak kamu temukan sekarang? Maksudnya kita susun bersama-sama. Nah, artinya kamu sendiri nggak punya konsep tentang kabinet yang itu. Yang gue iki kon. Ya, sekarang gini aja, man yu alikul jaros. Semua kamu keluhkan bener. Kata temen si Dodi Setiawan tadi mengatakan, wes seru aku wes iki wes gendeng kabeh iki wes ngono ya. Oke. Kan harus kita atasi apa saja dan siapa saja yang diperlukan to solve the problem. Ya, kan tidak bisa toh hari ini bisa? Ada kemungkinan nggak hari ini? Tidak ada. Bulan depan? Tahun depan? 3 tahun lagi? Nah, iya belum toh. Belum bisa terjadi karena persyaratannya tidak kita identifikasi. Persyaratannya satu, siapa? Mutiara apa kerikil yang kamu taruh sebagai pemimpin? Kan gitu. Bagaimana ada mekanisme politik yang memungkinkan mutiara di tempat mutiara, kerikil di tempat kerikil. Dan belum ada mekanisme demokrasi yang seperti itu. Satu. Nomor 2, apa yang dibutuhkan setelah siapa? Apa itu? Menurut kamu ini negara apa bukan? Ini NKRI ini. Kalau lihat prakteknya. Ngaku aja. Anak perusahaan. Anak perusahaan. It's not state at all. Not even corporate. Isik mikir kita dol nek gak gawe. Ya. Not even corporation. Tapi Only dia anak perusahaan. tool of Ya. global and big Ya. corporation. Ya, ya, betul. Jadi bukan negara, bahkan bukan hanya bukan perusahaan, bahkan dia hanya anak perusahaan gitu ya. Betul. Nah, sudah selesai teman sekarang. Jadi kamu juga jangan terlalu masuk hati itu mengeluh itu. Oh jelas bukan negara kok kamu bersemangat ini harus kita. Ya apa ngancane anak perusahaan ini cabang tuh Amerika cabang Indonesia kan gitu kan. Serius. Iya di dalam koordinasi Singapura. Terus nanti di kavalerinya Israel, Arab juga ikut, terus Pembiayaannya Bank Dunia. Ya, Bank Dunia dan sistemnya syariatnya harus syariat Bank Dunia kan gitu kan? Iya. Bahkan kalau ada bank apa syariat, itu benar apa syariat Islam? Kalau kamu masuk ke bank syariat, terus kamu tidak menemukan Islam di sana, yang salah kamu apa mereka? Yang salah kamu, karena kan dia tidak bilang bank syariat Islam, bank syariat loh. Syariat itu yang penting aturan ya ta? Ya aturannya sakarepe sing duwe bank. Lah kok kon nuntut Islam? Goblok kon. Lah salahmu dhewe. Karena kamu terkena stigma bahwa kalau bahasa Arab mesti Islam. Goblok itu jenenge. Gitu loh, satu. Wes, ini soal bank. Saya tanya, siapa jenenge Adi ya? Ardi. Kalau ada orang Islam masuk Kristen, dia kan menjadi Kristen. Atau dia masih Islam juga? Ada orang Islam masuk Kristen. Atau orang Kristen masuk Islam terserah. Pokoknya kalau orang sudah menjadi Kristen atau sudah menjadi Islam, dia masih Kristen atau tidak? Pernah. Kemarin Kristen, sekarang Islam. Atau kemarin Islam, sekarang Kristen. Gitu kan? Iya. Karena masalah prinsip. Sekarang saya tanya, perbankan itu masalah prinsip atau bukan? Bukan. Loh, komersial itu enggak prinsip. Loh 4 dikurangi 3 boleh sama dengan 5 itu enggak prinsip. Matematik itu prinsip atau bukan? Matematik itu ilmu paling suci. Ilmu pasti itu kesucian. Karena tidak ada opini di situ. Tidak ada tafsir, tidak ada ijtihad dalam matematika. Nek 4 ping 4 16 titik. Bah disogok wedokan piro? Ya, tolong, matematika itu ilmu paling suci di dia itu tajallinya Allah. Ya, itu matematika.
Gitu ya teman ya. Jadi saya kembalikan ke pertanyaan kepada Anda tadi, ya syariat. Sekarang ini orang nyun sewu ini yang orang yang pegawai bank syariat ya. Dan dakwah terusin saja wong darurat kok. Darurat itu enggak masalah. Atau kalau waktu di Boyolali saya tanya gini, Pak Bapak Ibu-ibu ngertos bedanya tayamum kali wudhu? Ngertos. Tahu bedanya wudhu sama tayamum? Di sini tahu semua ya. Oke, kalau wudhu itu pakai air, kalau tayamum, kenapa kok pakai debu? Kenapa tidak ada air? Bisa karena airnya kotor, bisa karena airnya dicuri orang, bisa karena tidak ada air, PDAM-nya nggak jalan dan seterusnya. Kemungkinannya banyak dan itu bisa diterjemahkan ke kasus-kasus nasional. Sekarang pertanyaan sederhana, ini negaramu ini negara wudhu apa tayamum? Nah, jelas kan masalahnya? Jelas masalahnya? Oke, ya. Jadi kalau kamu itu ngomongin macam-macam tadi, kamu harus ingat bahwa ini tayamum ini. Nah, jadi sekarang di Boyolali, di Boyolali dan Salatiga itu sudah jadi idiom rakyat. Oh, siku lurah tayamum itu. Gitu. Ya mudah tuh Mas, mudah tuh Mas. Nah, cita-cita kita adalah bikin negara wudhu beneran, dengan air beneran, kesucian beneran. Jelas ya? Gitu loh. KC ini, Maiyah ini adalah untuk transformasi supaya kita bisa benar-benar menjadi manusia wudhu. Karena kita tayamum terus. Karena debunya kita masih kena narkoba, kena tai, kena segala macam ya. Gitu loh, ya. Ya, oke. Jadi kembali ke bank. Berarti bank itu prinsip enggak? Kenapa bank mandiri upamanya kok bikin bank syariat mandiri? Karena ada yang tidak benar menurut mereka di bank mandiri konvensional sehingga mereka bikin yang lebih benar ya? Kira-kira gitu. Loh kalau enggak ngapain bikin bank syariat kalau enggak prinsip itu? Loh kudune kan kalau memang bikin itu kan karena ada prinsip yang lebih benar. Makanya saya tanya kalau orang Islam sudah masuk Kristen, dia sudah Kristen apa sudah Kristen tapi masih Islam? Lagi apa? Bank mandiri ki wis syariat tak gorong? Belum loh, sudah ada syariat gitu kok. Enggak, itu prinsip juga, Cak. Nah, itu prinsip. Kalau prinsip, kalau memang sudah bikin bank syariat, yang lama bubar. Nah, prinsipnya bukan di syariatnya ternyata. Oh prinsipnya mencari nasabah baru. Jadi ternyata syariat itu hanya alat ekonomi dan kapitalisme untuk mencari nasabah baru, memperluas pasar. Itu kan yang kamu maksud tadi. Ya kalau gitu jangan sebut syariat toh. Entek kata-kata apik ndek donya iki. Syariat wis digawe, ya toh? Saiki ana lomba perkutut akbar. Ono yo. Ya apa iki entek kabeh. Habis kata-kata yang baik ini. Ben ada wali, ada dewa, habis semua nih. Ya, apalagi? Saya tuh betul-betul ingin penuntasan kegilaan. Mbok nek gendengku temenan aja setengah-setengah. Masa belum ada. Iya, misalnya TV ini kan belum lengkap, belum ada apa? Kalau misalnya RC itu RCTI apa toh? Raja Wali apa gitu. Kalau misalnya pesawat kan Air Asia atau Lion Air. Mbok sekarang tuh bikin Jibril Air. Mbok ada Muhammad Band. Rasulullah Band. Gitu. Mbok bikin perusahaan Allah Subhanahu wa taala. Mesisan ya. Sekalian gitu loh. Perusahaan Quran hadis. Ya, itu Quran hadis NQ ngono ya. Ngono mesisan. Saya tidak ngerasani bang, saya cuma mengatakan ternyata memang salah satu jenis kegilaan yang diomongkan Dodi tadi itu adalah kita itu menggunakan hal-hal yang prinsip untuk main-main. Kan gitu kan? Dan itu tidak mungkin selamat. Maka Anda kumpul di sini ini karena Anda dicalonkan Allah untuk menjadi penyelamat seluruh bangsa Nusantara. Karena ya, terakhir, Yakut nanti Ana mohon semua wacana mengenai Yakut ini ya Ustadz ya. Saya ini nanti Anda pulang ke rumah, gitu. Terus sampai rumah kan tidak ada KC lagi.
KC tinggal kenangan, Mak Iyah tinggal ingatan. Anda kembali ke masalahmu masing-masing. Dengan kegelisahanmu, dengan kegalauanmu masing-masing. Ketap-ketip. Ya kan? Ngiler melongo ya kan? Gelisah, waduh iki kok ya apa, ini gimana, ini belum saya bayar, waduh nanti di kerjaan begini. Kan gitu, Anda kembali ke masalah masing-masing. Aku bertanya, siapa yang memperhatikan bahwa engkau sedang galau? Apakah Indonesia tahu Anda galau? Apakah negara ini tahu engkau galau? Apakah pemerintah concern terhadap galaumu? Apakah ada ulama-ulama yang ada di dalam file dan kenangan hatinya bahwa umatnya galau? Kamu akan sendirian nanti di rumah masing-masing. Maka kamu harus punya sahabat sejati dalam hidupmu, sehingga dimanapun engkau berada dalam keadaan apapun saja, engkau memiliki teman. Dan siapakah temanmu yang sejati itu?